Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Raudatul Balkis. Saya berkuliah di USK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah Sistem Perwakilan Politik yang dibimbing langsung oleh dosen saya, Ibu Aminah. Jadi, terdapat 3 prinsip perwakilan. Yang pertama, itu ada perwakilan politik yang berbentuk perwakilan yang merupakan salah satu pilar demokrasi modern yang melalui prosedur partai politik. Contohnya, itu seperti legislatif yang mewakili rakyat dalam perwakilan politik. Nah, yang kedua itu ada perwakilan teritorial, di mana kelanjutan dari sistem perwakilan politik ini, dan sistem ini sering disebut dengan perwakilan daerah. Dan yang ketiga itu ada perwakilan fungsional, yaitu perwakilan dari berbagai macam golongan sesuai dengan fungsi dan keahliannya. Misalnya di bidang ekonomi, sosial, dan keahlian lainnya. Dan di sistem perwakilan politik juga terdapat bentuk lembaga perwakilan yang terbagi menjadi 2, yaitu perwakilan langsung yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum atau undang-undang. Dan ada juga perwakilan tidak langsung. Di sini yaitu melalui parlemen. Istilah dari lembaga perwakilan itu ada 3, yaitu pembuatan undang-undang legislasi, perkumpulan dalam membahas publik, dan diskusi masalah negara. Berdasarkan parlemen, kepala negara itu disebut sebagai Perdana Menteri, sedangkan monarki itu disebut sebagai raja atau ratu. Presidensial itu disebut sebagai presiden. Dan ada juga fungsi parlemen legislasi, itu membuat perundang-undangan, pengawasan, mengawasi badan eksekutif perwakilan, komitmen para legislator untuk melihat waktu dan upaya mereka dalam menindaklanjuti masalah permintaan dan kebutuhan dari publik itu sendiri. Dan deliberasi itu pengelolaan konflik guna memperoleh penyelesaian yang sesuai dengan kehendak semua pihak. Sedangkan budgeting itu menetapkan anggaran, membentuk pemerintahan, yaitu di mana kita membentuk sebuah kabinet. Dan rekrutmen elit itu dan sosialisasi eksekutif diisi oleh anggota-anggota parlemen. Terdapat hak parlemen seperti interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di suatu negara. Ada juga yang namanya itu angket, yaitu untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Ini yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat ke depannya. Mosi yaitu hak kontrol yang paling ampuh yang digunakan oleh parlemen. Nah, jadi ada tahap-tahap mosi itu tidak percaya pada masa Gus Dur itu karena adanya korupsi, adanya yang mendukung pihak-pihak Tionghoa, dan adanya konflik antara presiden dengan legislatif.